Beberapa cerita ya Allah. Aku juga pernah di horden lagi, mana horden Bayangin apartemen. sendiri rasanya. Astagfirullah, tapi ya itu harus dihadapin sih. Dan kalau aku ingat sekarang ya Allah ternyata aku bisa melaluinya ya. Karena aku tuh orangnya walaupun kuliah di Hai, Assalamualaikum teman Moa yang baik hati. Ketemu lagi sama Mrs. Devi dan Mbak Isti. Hari ini kita mau ngomongin tentang kemandirian dalam hal toilet training. Wah, ini tuh adalah salah satu pembahasan yang apalagi buat ibu-ibu muda nih, yang anaknya ditunggu-tunggu. masih setahun, 2 tahun, 3 tahun. Aduh, puyeng ya untuk Iya ngomongin betul. masalah toilet training. Mm-mm, Apalagi buat anak autistik yang betul. notabene lagi sulit-sulitnya diajak ngomong. Ini gimana caranya buat toilet training? Oke, jadi waktunya buat sharing nih tentang Mm-mm. pengalaman aku dan pengalamannya Mbak Isti. Dimulai dari Mbak Isti dulu deh, pengalamannya Oke. gimana nih toilet Karena training karena sama ayah nih? toilet training nih paling banyak di request di MUA loh ini. Ayo dong bahas Oh tentang ya, toilet training. Masya Karena kan gini, Allah. karena kita mewakili dua gender kan, laki-laki Hmm. dan perempuan pasti beda. Yes. Nah, terus tentang usia kapan sih? Banyak banget yang nanya, kapan sih ayah itu lulus toilet training? Nah, toilet Hmm. training ayah itu lulus di antara 5 sampai 6 tahun. Luar Oke, biasa ya. yang sebelumnya sebelumnya aku pengen tahu nih definisi toilet training itu gimana Oke, sih Mbak? toilet Aha. training itu sebenarnya secara eh, kalau kita bahas anak tipikal ya, itu harus mulai Aha. diajarkan dari usia 1,5 tahun sampai usia 2 tahun. Itu udah usia yang Mhm. harus banget dilatih gitu ya. Tapi memang Lepas dari popok ya, ya lepas dari lepas dari popok, popok dan udah bisa bisa ke toilet pipis sendiri. sendiri, udah bisa pup sendiri, udah bisa Betul, ngeberesin sendiri. Itu ya, betul, apa betul, teorinya paling nggak kurang lebih tuh kayak gitu ya definisinya betul. toilet training ya. Mhm. Nah, tapi toilet training itu bertahap. Toilet training itu bertahap. Oke. Nah, walaupun memang ada tren juga yang mengajarkan toilet training di bawah 1 tahun, tapi menurut seperti IDAI-nya di Amerika ya, Ikatan Dokter Anak Hmm. Indonesia kan kalau di Indonesia ada di Amerika juga, itu katanya nggak bagus karena ada kematangan saraf dan otot yang belum kuat gitu. Jadi agak menyiksa anak Hmm. sebenarnya. Jadi memang Oh. direkomendasikannya itu di Mhm. usia sekitar di atas 1 tahun ya, 1,5 tahun sampai 2 tahun. Nah, Mhm. apa sih manfaat toilet training ini? Manfaatnya pasti luar biasa banget. Karena kalau nanti kita suatu saat bahas tentang pubertas, ngajarin anak pubertas itu ya harus toilet trainingnya benar dulu. Nah, Mhm. toilet training yang benar itu adalah mengajarkan juga tentang privacy dan juga tentang personal space. Karena kita itu satu-satunya tempat yang Mhm. emang itu privacy banget adalah toilet kan. Kalau Oke. kamar Mhm. tuh orang masih bisa masuk gitu ya. Iya, Masih iya bisa betul betul. ngetok terus kita masih di kamar masih bisa berdua gitu. Kalau di Iya, tapi toilet toilet tidak nggak mungkin bisa, gitu kan. nggak Iya bisa. Itu dong. benar-benar harus jadi personal space-nya seorang manusia gitu. Nah, ini yang mau kita Betul. ajarkan. Nah, masalahnya pada anak autistik tidak semudah itu, teman-teman semua. Karena ada Mhm. kematangan syaraf yang delay untuk urinasi atau berkemih, pipis, dan juga buang air besar. Dulu Oh. aku ceritanya nih jadi mamah-mamah parenting banget gitu. Terus sampai bikin apa namanya? Papan di dekat toilet, terus dicentang-centang, dicatat anaknya pipis kapan, pup kapan gitu. Terus nanti bener-bener effort lah. Aku dulu pakai Ya, klodi gitu ya, pampersnya oke. dicopot, aku pakai klodi dan lain-lain. Tapi tuh gagal terus, frustasi terus gitu ya. Sampai suatu saat itu usianya udah 4,5 tahun, 4 tahun, dia udah bisa nahan sampai jam 11. Jadi di sekolah dia udah lepas pampers, tapi di rumah dia pakai pampers. Nah, Mhm. terus aku sampai nanya ini nggak mungkin kan, sampai kapan dia pakai pampers? Terus apalagi eh di sekolah juga kegiatannya makin ini, nggak mungkin tiba-tiba dia ngompol gitu. Terus kata Mhm. dokternya waktu itu, ibu, kalau mau anaknya lulus toilet training, sensori integrasinya harus bagus dulu ya. Dek, langsung gitu. Aku Heeh. selama ini banyak tidak mengerjakan PR-PR sensori integrasi gitu. Terus Mhm. aku akhirnya bilang ke terapisnya,
Oke, aku serius nih Tante, aku pengen goals-nya tercapai nih Hmm, toilet training di hmm, usia ya 5 hmm. tahun. Oke, kita kerjain PR terapi ini ya Umi di rumah dikerjain. Itu benar-benar aku fokus setahun itu buat mengejar itu karena kebetulan aku udah hamil Nuna. Kan nggak Oke, mungkin ngurusin baby terus ngurusin pupnya ayah gitu kan kayak betul, effort betul. banget gitu. Heeh. Jadi udah kekejar deadline, akhirnya aku benar-benar kerjain dan masya Allah itu dia bisa akhirnya benar-benar ke toilet. Jadi nggak ada yang namanya bocor membocor itu lagi. Jadi Emang apa aja yang waktu itu dikerjain? yang jelas aku ngelihat ya sensori integrasi yang bermanfaat banget untuk saraf urinasi itu adalah jalan di papan titian, menjaga Oke. keseimbangan, terus masuk ke dalam Hmm. terowongan. Jadi aku beli terowongan gitu, terus dia disuruh misalnya pasang puzzle dari sana ke sana, Mhm. terus melewatin terowongan. Jadi aktivitas-aktivitas yang menguatkan otot-otot di sekitar untuk berkemih gitu. Karena kalau ototnya nggak Oke. kuat itu nggak akan bisa nahan Hmm. pipis. Oh gitu. Nah, Nah, dulu tapi waktu itu ayah udah bisa diajak ngomong belum sih? Maksudnya untuk komunikasinya tuh apa udah bisa tektokan? dia belum. Ayah Belum. itu bisa tektokan di atas 6 tahun. 5 tahun Jadi tuh even even belum bisa diajak ngomong dan dikasih pengertian, kamu kalau pipis di kamar mandi ya, itu ya itu dia Mbak langsung Isti itu langsung ke Mbak kamar Isti mandi. berhasil buat nyuruh dia ke kamar mandi. Aku amazed deh. Itu gimana caranya? Maksudnya saat anak masih belum bisa diajak ngomong loh. Jadi kita kasih tahu aja bahwa kalau pipis di kamar mandi, terus misalnya dia pipis ya, awal-awal kan pasti nggak langsung bisa, awal-awal pasti ngompol. Terus aku kasih tahu itu pipis namanya. Terus pipis itu bau gitu. Terus dia nyium, oh ya Hmm. bau ini pipis. Ya yang keluar ini pipis dan pipis harus di kamar mandi. Kalau kamu pipis di di lantai itu kamu harus bersihin. Mhm. Jadi awal-awal dia pipis memang sering bocor, tapi dia udah bisa ngelap walaupun nggak beres ya, tapi dia tahu Hmm. konsepnya bahwa itu nggak mungkin aku tinggalin gitu aja. Nah lama-lama dia Berarti risih. even 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 dia itu masih belum bisa komunikasi, Mbak Isti itu tetap Ya, ngomong ya, aja ya, terus ya. betul, betul banget. Kasih Jadi tahu aja terus, even betul kasih nggak tahu dapet benar, benar, respon apa nggak dapet respon, dijawab betul, nggak dapet atau nggak betul. dijawab, ini anak ngerti atau enggak, yang penting diomongin terus Ya, gitu. betul diomongin terus berulang-ulang sampai tahu nggak sih? Aku bikin gambar orang lagi nahan pipis, megang nahan pipis, terus aku kasih panah Mhm. toilet. Itu aku tempel di tempat dia bermain, di kamar, di dekat toilet, dekat dapur. Jadi ibaratnya tuh kalau dia kayak gitu, dia langsung lihat wah, ada gambar. Karena kan anak autistik lebih suka pakai gambar ya. Mhm. Jadi di setiap itu tuh aku kasih tahu, aku ingatkan. Nah, sampai akhirnya berlatih terus, dia akhirnya kalau mau pipis dia langsung ke kamar mandi walaupun dia bisa bilang aku mau pipis gitu belum bisa. Mhm. Bahkan bilang mau pipis gitu aja belum. Jadi dia Tapi sendiri latih gitu kamar iya, mandi. lari ke kamar mandi terus aku liatin, oh Mhm. dia pipis. Mhm. Awal-awal memang dia belum bisa cebok sendiri. Kadang dia masih celananya dicopot aja ditinggal gitu. Terus kita kan Mhm. masangin gitu. Tapi lama-lama bisa sendiri Mhm. bertahap. Emang bertahap banget. Kalau sekarang dia sampai di tahap yang kayak aku nggak tahu dia kapan pipis dan mampu ya dia. Tapi dia bilang kalau sekarang dia bilang aku mau pipis ya udah pipis ke kamar mandi. Terus aku cuma bilang jangan lupa pintunya ditutup rapat. Karena kan aku ngajarin dia ngunci pintu juga dan ngebuka pintu gitu loh. Karena kan di tempat umum nggak mungkin kan dia nggak Mhm. ngunci gitu. Aku ngajarin di tempat umum dia juga harus ngunci. Nanti setelah selesai baru dibuka lagi. Jadi itu dikomunikasiin terus. Karena toilet Mhm. training tuh nggak cuma sekadar bisa pipis di toilet, tapi benar-benar bisa sampai menutup pintu, dikunci, dia pipis, pakai celana lagi, buka, keluar, seperti kita lah. Mhm. Nah itu goals toilet training sebenarnya. Nah, kalau Oke. misalnya masih dibantu, itu harus kita mulai ajarkan. Karena memang pasti ada yang masih harus dibantu. Ayah juga dulu melalui proses yang masih harus dicebokin dan lain-lain. Nah, Mhm. yang paling susah itu Mhm. sebenarnya buang air besar. Karena dia Mhm. baru hanya bisa, dia risih pakai sabun gitu loh. Kadang dia baru Iya. hanya pakai disemprot aja, tapi dia nggak ini. Nah, itu kadang masih aku bantu sih beberapa kali. Mhm. Misalnya udah berapa hari, terus baru aku bersihin. Atau nanti kadang Mhm. aku tangannya, aku kasih sabun, terus ayo dibersihin gitu. Jadi harus dikasih tahu dulu, karena dia risih sama licin-licin kayak gitu kan. Iya, itu biasanya anak-anak dengan autistik juga Malik pun sama untuk hal-hal yang aneh-aneh. Makanya kan kalau sensori integrasi selalu kayak yang Betul. dikasih semua
semua macam Tekstur. panas, dingin, tekstur itu semuanya Mm-mm. dikasih karena memang jijik gitu. Betul. Nah, ini Heeh. benar-benar kita harus, jadi kalau ke kamar mandiku tuh udah banyak poster-poster gitu, Mrs. Jadi sekarang kan ayah kan belajar benar-benar bisa mandi sendiri ya, walaupun dia udah bisa mandi Betul. sendiri, tapi Mm-mm. lama banget. Nah, di kamar mandi tuh aku tempelin poster biar dia tuh ke reminder lagi bahwa oh aku belum nyelesain tahap yang ini. Tapi biasanya Mm-mm. dia emang lama, dia ketawa-ketawa dulu, ngerasain Mm-mm. sensasi bau-baunya dulu gitu. Nah, Mm. itu nggak apa-apa, itu namanya proses. Dan sekarang ayah umurnya 11 tahun, dia udah menstruasi. Nah, itu PR lagi tuh kalau perempuan ngajarin Mm-mm. bagaimana dia membersihkan mensnya dan lain-lain. Itu juga Gimana dia harus dari masang juga ya? ya masangnya, ngebuangnya, ngebersihinnya. Dia tahu apa itu kotor. Setelah bersihin dia harus cuci tangan. Nah, kayak kayak gitu Mm. tuh benar hal-hal yang sangat menguras energi sih. Tapi sekali lagi bagi mama-mama yang masih, kok anak saya belum bisa toilet training, pastikan Mm-mm. sensori integrasinya itu matang, karena itu Mhm. yang kadang orang tua tidak menyadari. Banyak sekali metode, cara, dan lain-lain, tapi nggak berhasil-berhasil. Cek lagi bagaimana kematangan saraf di menahannya. Salah satu mengujinya adalah sebenarnya kalau ayah dulu tuh di mobil ya, jadi kan dia Mhm. itu kan kenapa ayah gitu, mau pipis ya? Oh iya, 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 dia baru bilang gitu doang. Tahan Mhm. ya, ini macet, ini macet. Aduh, gimana kalau dia ngompol? Padahal udah kita nggak pakein pampers. Ternyata dia Pampers, bisa heeh. nahan. Ternyata dia bisa Heeh. nahan sampai ada ketemu pom bensin. Itu tandanya berarti sarafnya udah matang. Oke. Kayak kita Oke. kan kalau kebelet pipis nggak mungkin kan kita pipis di jalan, pasti kita tahan Iya, kan. iya, iya, kita tahan dulu pasti. Nah, Mhm. Mhm. semakin bisa kita menahan, sebenarnya kekuatannya sudah semakin bagus. Jadi sebenarnya bisa cara. Oke. Pengen tahu gimana caranya anak saya bisa tahan? Coba deh lepasin pampers, jalan, atau nanti kalau semoga nggak macet ya, ya di, Iya, yuk iya. sampai rumah, sampai rumah, sampai rumah. Bentar lagi, dikit tahan ya gitu. Nah, kalau dia bisa menahan sampai rumah, mungkin dalam durasi 30 menit aja itu udah bagus. Nah, kalau Malik sendiri Oke. gimana nih perjalanan luar biasa tentang toilet training ini, Miss? Jadi aku nggak ngerti ya. Memang waktu di zamannya aku tuh kemarin semua temen aku tuh bilang kalau usia 2 tahun tuh harusnya udah selesai toilet Yes, training gitu. yes. Jadi beberapa temen tuh cerita tentang hebohnya mereka, terus gimana Mm-mm. caranya gitu. Aku dikasih tahu em, apa ya, trik and tips and triknya, Iya. terus kekuatan mental kita gitu. Mau Mm-mm. sampai kotor bagaimana, mau Mm-mm. sampai ada pup di mana-mana atau ada pipis di Bener, mana-mana, kita harus bener. apa, kekeh gitu intinya, Heeh. harus kuat mental gitu. Mm-mm. Itu umur 2 tahun. Nah, waktu itu aku ngurusin Malik aja udah kayak aku butuh Iya, pelatih mental kan. Maksudnya iya, kayak di posisi itu tuh aku tuh kayak yang aku lagi nggak bisa nih mau nambahin nambahin iya, masalah tanda benar-benar, kutip ya, nambahin masalah dan tekanan lagi di kepala benar. aku gitu, di beban aku, di mental aku, di hati Heeh, aku gitu. Jadi heeh. waktu umur 2 tahun, walaupun semua orang lagi di sekitar aku lagi heboh dan berbangga hati karena berhasil gitu, which is aku Mm-mm. appreciate banget, keren gitu. Tapi aku waktu itu memutuskan untuk Sama, memilih kedamaian. iya betul. Jadi aku nggak apa-apa. Jadi aku ngomong sama diri aku sendiri nggak apa-apa. Malik 2 tahun belum bisa toilet training, it's Mm, okay. Nanti biarkan em, aku lihat waktunya aja. ya, Nanti waktunya Malik memang udah waktunya dia siap. Ya aku toilet training. Jadi kayak aku tunggu aja deh gitu betul. kasarannya. Dan waktu umur 2 itu ya aku mikir nggak apa-apa. Karena ada yang bilang, iya tapi mahal tuh pampersnya. It's okay, semoga Daripada Allah, stres, iya, cuy. semoga Allah kasih rezekinya gitu. Jadi Iya. sampai umur 4 tahun kalau nggak salah Malik itu Mm-mm. pakai pampers terus. Mm-mm. Sampai akhir, dan beneran aku prosesnya sama sekali nggak maksa ya. Jadi Iya. karena pada dasarnya memang waktu itu aku kan menurut aku nih ya, itu tuh pilihan, pilihan mana Mm-mm. yang akan kamu yang mau kamu bikin stres Betul, sama yang enggak gitu. betul. Dan mana yang mau kamu pikirin banget sama mana Mm. yang enggak. Dan waktu itu kan yang aku pikirin banget kan terapinya Malik, gimana caranya Mm. dia bisa berkomunikasi, gimana caranya dia fokus gitu-gitu, Mm-mm. dan gimana caranya aku cari uang gitu Iya, buat iya buat benar-benar. ngebayar semua terapi-terapinya itu gitu. Mm-mm. Dan aku memilih itu. Sedangkan untuk yang toilet training buat aku waktu itu
ini bukan prioritas. Saat itu aku Mm-mm. mikirnya gitu, karena untuk kedamaianku sendiri Benar, benar. lebih baik aku ini dulu deh, aku pinggirin dulu deh yang masalah ini gitu. Mm-mm. Jadi di usia 4 tahun itu baru tuh aku mulai ngelepas pampersnya di rumah Mm-mm. paling enggak gitu. Terus dia mau pipis ujuk-ujuk bisa sendiri gitu. Mungkin Mm-mm. mungkin juga gara-gara waktu itu berapa kali ada saudara dari Surabaya datang ke Jakarta, nginepnya tuh bisa sampai seminggu 2 minggu. Dia Mm-mm. tuh ngelihat. Nah, Oke. dia jadinya learning by doing gitu. Benar, Jadi benar, dia benar, benar. ngelihat si kakaknya itu yang juga cowok juga, kalau Mm-mm. pipis di kamar mandi, terus dia tuh ngelihat kakaknya tuh kalau masuk kamar mandi dikunci. Mm-mm. Nah, terus dia pipis, terus dibersihin. Terus dia bersihnya kayak gimana. Nah, itu tuh Mm-mm. udah jadi bisa dibilang ternyata jadi aku nggak mengalami tuh stresnya gitu karena Malik Mm-mm. di usia 4 tahun ngelihat sendiri ke sepupunya. Mm-mm. Jadi dia bisa-bisa sendiri. Untuk pup juga dia bisa-bisa sendiri. Hanya Mm-mm. ngeberesinnya yang belum. Berapa kali Mm-mm. sih udah sih dia berusaha untuk nyebokin Mm-mm. sendiri tapi nggak pernah bersih. Jadi Mm-mm. aku tuh selalu double check kalau untuk Oke. untuk pup itu aku selalu double check dia udah berusaha bersihin tapi aku bersihin lagi. Mm-mm. Dan sekarang Malik udah usia 8 tahun, masalah toilet trainingnya tuh udah lancar. Balik lagi masih masalah yang bersihin pup. Bersihin. Dia udah bisa bersihin sendiri, tapi tetap aku double check gitu. Mm-mm. Dan em, ini sih mungkin yang itu, yang Mm. bagian double check itu mungkin yang nantinya akan aku lebih kurangin Iya. karena akhirnya kadang Malik itu jadi kayak ya udahlah nanti dibersihin mami. Jadi kadang tuh mami Oke. gitu. Iya, 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 Jadi iya, iya. itu sih itu yang aku mulai kurangi dan aku harus kasih kepercayaan penuh ke dia Betul. dan push dia untuk bener-bener bersih gitu Betul, 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 betul. apa namanya ceboknya. Terus untuk mandi misalnya, Hmm. mandi tuh bisa Mm-mm. sendiri. Mm-mm. Tapi emang lama banget karena kan buat Iya, dia tuh buat main ya gitu. iya, benar, Terus benar, benar. aku harus sering ngingetin, ayo badannya depan, badannya belakang, ini Iya, kaki apa. Kadang dia tuh mainnya mainnya lama banget, tapi sabunannya tuh cuman cuman ditempel-tempel doang iya, gitu iya, loh. iya, Jadi iya, nggak yang iya. bener-bener gosok kayak gitu. Nah, untuk sore gitu, misalnya mandi sore, aku biarin deh, terserah mau main sampai Iya, iya, iya. maghrib juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau pagi, waktu mau berangkat ke sekolah tuh kan ribet banget. Nah, itu aku Iya. masih mandiin sampai sekarang gitu. Sama sih kadang aku Jadi, juga kalau udah telat gitu karena paling aku suka ngasih instruksi sih, ngasih instruksi kayak hmm, iya itu aku karena ayah udah pubertas ya, jadi yang paling banget ya, itu adalah di lipatan-lipatannya, misalnya di ketiak, ya, terus sabunin hmm, gitu, terus badan kaki. Jadi agak-agak rada-rada militer sih ya kalau udah telat. Tapi kalau misalnya nggak iya, telat sih iya. aku biarin aja. Paling aku dari luar udah sikat gigi kan. Itu diperhatiin sabunnya dulu awal-awal tuh dia ngebilas nggak tuntas gitu loh, Miss. Sekarang Hmm, mah hmm. udah kayak gitu. Kalau di hotel mah dia aku bodo bersih banget mandinya tuh kalau di Iya, hotel. iya, 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 Karena iya. kan ada Kalau pancuran dan happy. sikat gigi tuh juga tuh, Malik itu Heeh. karena dia tuh memang nggak suka masukin sesuatu ke mulutnya kan Mm, mm, gitu. mm, Jadi sikat gigi itu juga hal yang sulit. Jadi mm. di sampai umur berapa ya? 4 tahun kayak giginya tuh kuning, giginya tuh Oh, kuning. Tapi waktu sempat aku periksa ke dokter, syukur alhamdulillahnya nggak ada bolong. Makanya dokternya tuh sama kayak amazed gitu loh. sama Eh, persis. giginya Malik bagus ya, padahal nggak pernah sikat gigi gitu. Aku pun bersyukur kan, kan kasihan kalau misalnya kayak Malik terus bolong kan kasihan gitu loh. Kasihan pasti bener-bener bener. Perawatan kan juga sakit gitu dan belum tentu dia mau dirawat gitu kan. Bener 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 bener. Alhamdulillahnya bagus, tapi tetap tetap concern karena kan bagus saat itu, besok Iya, bisa besok belum bener. mulai gigis gitu Iya, misalnya iya, gitu iya. kan. Nah, itu baru aku akhirnya beliin sikat gigi yang muter-muter itu loh, yang ada Oh, oke, oke. baterainya. Oke. Hmm, Karena Malik itu nggak mau nyikat, nggak. Jadi dia tuh sikat itu cuma ditempel doang. Oke. Kan nyebelin ya. Iya, iya, Jadi iya, 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 iya. tempel doang ya gimana bisa bersih ya Iya, kan iya, sampai iya, ada iya. momen tuh jadi baunya nggak sedap kan Iya, iya, akhirnya iya, iya, iya. apa mulutnya Malik itu dan Heeh. akhirnya aku beliin tuh dari dokter ini aku juga dari dokter gigi bilang coba deh Mrs. Beli yang ini yang muter-muter itu gitu yang Mm-mm. otomatis oh boleh 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 akhirnya aku beliin Terus dia mau alhamdulillah
karena dia nggak pakai effort kan. Iya, cuman Dia nggak perlu zzzz. gosok-gosok, dia cuman diem, set, 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 itu aja tetap aku awasin. Iya, iya, Karena iya. aku takut giginya dia bermasalah. Kan Iya, gigi iya, aku iya. ini bermasalah Iya, nih. iya, iya. Jadi aku sampai harus restorasi dan lain sebagainya, harus Oh, operasi dan lain sebagainya. Aku nggak pengen anak aku ngalamin apa yang benar aku sama. rasain gitu loh. Jadinya, jadi setiap di kamar mandi tuh dia tuh ini loh, kadang tuh ada licik-liciknya juga nih politik Mhm, nih. iya, iya. Dinyalain, dinyalain Tapi sama dia dia. kan Jadi ya emang ya. lucu juga, ada ininya bisa mikir gitu loh Iya, kayak iya, yang iya, iya. oke aku nyalain biar dikirain udah lagi sikat gigi. Iya, Terus aku iya. itu kan dia langsung oh iya oh iya gitu. Akhirnya dia sikat gigi ke atas, bawah, kanan, kiri, ini. Kadang cuma sebentar doang, cuman kayak formalitas Oh, iya, doang. iya, Habis itu iya, aku iya. bilang, ayo coba lagi, masukin lagi ke giginya. Itu kayak gitu ya sama militer. Iya, Memang benar, kalau benar, udah benar. kalau mandi itu militer udah. Ayo, Mas, ayo diginiin gitu. Iya, Ayo iya. ini diginiin militer banget itu. Tapi ya alhamdulillahnya sekarang giginya Malik tuh bagus, Mm, gak mm, kuning mm, lagi kayak alhamdulillah. dulu gitu karena pakai Alhamdulillah. sikat gigi yang itu, Wah, yang nanti boleh juga beli muter-muter tuh. itu. Bener, bener, bener. Kalau Iya. tapi itu misteri juga sih soal gigi. Tapi kapan-kapan kita bahas ya soal gigi. Karena memang Nah, ayah juga giginya sampai 10 tahun kemarin kita cek masih nggak ada lubangnya sama sekali gitu. Nah, terus alhamdulillah. alhamdulillah kata dokternya ini kayaknya ada misteri nih. Kita harus cari jurnal apakah memang anak-anak Ah, autistik ini diberikan kelebihan oleh Allah. Ya mungkin nggak semua ya, tapi mungkin iya. ada beberapa anak autistik yang memang secara struktur giginya udah dari sana udah bagus gitu loh. Jadi tapi tetap Hmm. kita tetap walaupun anak kita giginya bagus, kita tetap harus ya itu ya sikat gigi itu tadi ya. Karena Oh, kalau udah masuk puber nih, sis, oh itu baunya iya. nggak disikat aja tuh masih bau. Karena kan memang lagi puber tuh kan bau ketek, bau mulut Iya. kayak gitu tuh khas kan, Iya. khas puber gitu. Kas, iya. Heeh. Jadi saya selalu bilang ini tuh terus aku ngajarin ayah pakai deodoran juga gitu. Oh, oh, Karena kadang nanti kamu oh. kan udah namanya bau puber kita nggak bisa menghindari itu kan. Jadi kamu harus Mm. ngerti Eh, wangi-wangian. tapi selain deodoran mungkin pakai ini loh. Kalau aku tuh lebih suka pakai MBK yang apa Apa sih tuh? namanya tuh? Itu di Guardian ada tuh kayak bubuk gitu. Oh ya Itu putih. kayaknya udah dari zaman dulu banget Iya iya sebenarnya. iya iya. Warnanya putih kayak bubuk gitu. Heeh, Karena dari yang pengalaman aku ya, dulu kan aku juga pakai deodoran tuh. Itu heeh. tuh dia kadang bikin kuning kan, bikin kuning baju Pakaian. kadang. Heeh, heeh. Terus somehow tuh kadang tuh nggak kering-kering banget, jadi kayak masih ada lembabnya gitu. Nah, Oh, oke. terus malah dulu bilangnya, itu bahaya ada kimianya dan lain Iya iya sebagainya. iya Walau iya. alam itu bener atau Iya enggak. iya iya. Jadi menurut aku sih eh, mending pakai MBK itu, apalagi yang Oke. udah puber ya, itu pakai MBK itu karena apa? Dia itu nyerap keringat dan tidak berbau. Jadi dia tuh nggak bikin bau sama sekali, nggak ada baunya. Nah, Sip. kita habis itu pakai minyak wangi, pakai minyak Oke. wangi itu jadinya bau minyak wanginya. Kadang kan kalau misalnya kita masih ada bau badan, terus pakai minyak wangi, Gak jadinya mempan. mulek. Mulek, iya benar-benar Jadinya benar mulek benar. kan gitu. Benar. Nah, sedangkan kalau pakai MBK tuh enggak gitu. Kadang orang Ayo ada yang MBK, underestimate. endorse kita MBK. Iya bener nih. Iya iya. Kadang Solusi kalau buat misalnya kita ini anak pakai lo. solusi bukan bau badan gitu. Iya iya iya. Kadang orang tuh underestimate sama MBK. Dikira MBK Oke. tuh, aduh, gue bau badan lagi pakai kayak gini. Padahal enggak. Enggak. Itu tuh ngejaga aja sebenarnya. Mau orang Oke. bau badan kayak nggak bau badan kayak pakai aja karena dia tuh bikin kita nggak berkeringat. Dia juga nggak bikin kita lembab. Terus awet loh dari pagi sampai malam tuh awet gitu. Oh, Kalau siap Malik siap sih siap. so far Malik mungkin pakai karena belum belum puber belum ya? karena Malik belum puber kan. Tapi aku sama suami tuh pakai, Oke oke oke. kami tuh pakai. Em, dan itu work sih buat kami dan jadi aku kalau misalnya ke teman gitu aku saranin aja nggak apa-apa. Oke oke. Jadi kalau pakai minyak wangi itu biar minyak wanginya tuh bener-bener keluar Benar 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 harumnya benar. gitu. Benar Dan benar. kalau kalau Malik karena dia belum puber mungkin ya, jadi Malik itu nggak bau, badannya tuh nggak, Iya, belum belum keringatnya belum nggak bau, keluar belum. hormon-hormonnya ya. Heeh, mungkin belum. Tapi udah dari sekarang tuh setiap hari pasti ke sekolah pakai parfum. Iya, Udah harus pasti karena diajarin. aku kan pakai parfum, dia pakai parfum juga. Jadi aku just kadang dia yang gitu, tapi biarin aku pakai, untungnya dia nggak pernah nolak gitu. Iya, karena itu harus diajarin banget sih. Tadi ya selain tentang toilet training, karena toilet training itu
nanti ujung-ujungnya bagaimana dia ngurus badannya sih. Karena kan toilet Ya. training itu kita hanya berpikir mungkin awalnya cuman ngurusin berkemih dan buang air besar gitu. Tapi sebenarnya toilet training itu juga awal mula dari kemandirian terhadap tubuhnya sendiri kayak gitu tadi kayak Heeh. bagaimana Kesehatan dan kebersihan betul tubuhnya gitu betul ya. banget gitu. Minimum untuk mencapai kesehatan kan kita fokusnya juga yang kelihatan nih, yang Iya, bersih, ngajarin bersih gitu loh, betul betul biar nggak sembrono ya. Apa sih kalau orang Jawa bilang tuh biar nggak sembrono lah betul gitu kan. betul betul Jadi dari yang kuku yang betul. panjang itu kan sering aku Mm-mm. bilang ke Malik, ini kukunya udah panjang, ayo kita bersihin yuk kita Mm. itu kadang nggak mau nolak banget, tapi Mm-mm. sekarang tuh udah mulai tuh walaupun kadang nggak langsung mau, tapi paling Mm-mm. nggak waktu diajak ngomong-ngomong dia akhirnya mau gitu. Mm-mm. Terus kayak pakaian kita selalu usahakan pakaiannya yang bagus. Malah kalau Mm-mm. Malik itu udah aku usahakan pakaian-pakaiannya Malik tuh yang ini kalau aku ya Ya, warna-warnanya tuh yang bisa dipadu-padanin tuh mix gampang. and match ya Jadi ya. mix and match ya gitu. Jadi aku tuh sering banget ngebikinin Malik baju tuh warna-warna yang mudah gitu. Apalagi Malik Mm-mm. laki ya. Jadi yang Mm-mm. nggak terlalu, ya misalnya pun ada gambarnya pun punya dia gitu. Mm-mm. Jadi apa namanya? Biar Malik itu dari kecil tuh udah aku biasakan sense of fashionnya tuh dapet gitu Iya, loh, nggak benar benar benar. sembarangan. Benar Kalau benar benar. keluar itu nggak berantakan, Benar. rambutnya juga karena dia rambutnya sekarang panjang, Mm-mm. itu aku sisir gitu. Mm-mm. Terus aku kasih parfum gitu-gitulah yang selayaknya anak laki ya gitu. Benar Malik nggak benar pakai benar benar. bedak gitu, enggak. Enggak. Pakaian enggak yang gitu-gitu enggak. Tapi paling enggak dia sebagai anak laki itu paham bagaimana caranya untuk merawat dirinya gitu, untuk Betul stay betul. clean gitu. Betul. Kalau Ayah sendiri sih dia memang mix and match bajunya sendiri. Hmm. eh tapi kadang dia nggak tidak terlalu effort untuk misalnya nih kerudungku kurang matching ya gitu. Dia nggak kadang dia apa yang ada di depannya aja gitu. Kalau kita kan kalau Hmm. nggak matching kita cari gitu ya. Iya, Ini. iya, iya, iya. Nah, biasanya tuh ada beberapa kali dia nggak ada aku. Terus aku, Hmm. nah namanya bapaknya kan juga nggak memperhatikan kan. Terus aku selalu bilang, itu nanti diliatin kerudungnya senada apa enggak. Terus difotoin sama suamiku. Ini anaknya udah bisa sendiri gitu dia. Maksudnya anakmu tuh udah punya seleranya sendiri gitu dan mungkin karena kebiasaan dipasangin dulu jadi dia oh tahu ya kalau ini tuh padu padannya ini. Bahkan ayah itu udah bisa nyiapin baju adeknya yang senada juga sama dia. Jadi biar Oh, satu biar ini keluarga ya, tuh mix biar and match gitu. compact gitu ya, biar Ya, kompak gitu ya. betul. Dan Biar dia itu serada-rada terobsesi soal itu. Jadi bahkan iya, pulang iya, ke iya. rumah pun dia tuh udah ambil baju dia, terus dia ngeliatin adiknya, terus adiknya disuruh pakai baju yang misalnya dia pakai kaos putih, adiknya juga pakai kaos putih. Aduh. Dan Masya tapi itu tuh Allah, proses banget sih. lucu banget. Maksudnya toilet training kalau ngomongin toilet training tadi Mrs. pernah spill kotoran di mana-mana, pipis di mana-mana itu aku ngelewatin banget sih. Hmm. Karena kalau tadi sebuah tips juga sih ya teman-teman dari Mrs. tadi kalau ternyata ada contoh itu lebih mempercepat ternyata ya. Selain pastinya Betul. eh, Malik juga terapi kan, memaksimalkan terapi tuh Hmm. dari 2 sampai 4 tahun tuh Iya, pasti terapinya oke tuh. Nah, ketika iya, matang dia dapet contoh. Jadi dia iya. langsung Bisa ada ngeresep gitu. tentornya, bener. Kalau aku Hmm. kebetulan nggak ada kan, karena nggak ada yang dicontoh ayah, jadi aku yang benar-benar effort. Jadi kalau ada mama-mama juga yang cerita apa namanya di spray anaknya pup, terus pupnya dimainin, itu ada juga beberapa cerita ya Allah. Aku juga pernah di horden lagi, mana horden Bayangin apartemen. sendiri rasanya. Astagfirullah, tapi ya itu harus dihadapin sih. Dan kalau aku ingat sekarang ya Allah ternyata aku bisa melaluinya ya. Karena aku tuh orangnya walaupun kuliah di biologi, aku tuh jijian Hmm. nih sis. Iya, 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 iya. Jadi tuh Manusiawi lah. jadi Dan kayak biasanya tuh aku dulu pernah ada dikasih tahu sama teman aku yang toilet uh, training ya. uh, Mereka tuh kayak beli spray yang anti air ya itu aku loh. pernah beli. Nah, itu worth it ya sih? Worth Gak it ya worth sih? it kalau aku nggak worth it karena Oh, nggak worth it. karena Oke. apa namanya Gimana? tetap harus dibersihin karena kalau misalnya dia pipis tuh ya tetap sebadan badan harus dibersihin. Spraynya kalau dilap doang kan nanti bau.
Sama Walaupun aja ya. iya, jadi aku cuman beli Mending satu ganti aja habis itu spray. ya mending ya banyakin spray aja sih emang itu lebih Atau beli effort. ini ya. Atau kalau Perlak, zaman dulu tuh perlak. beli perlak, Ya perlak. aku pakai perlak. Kalau Biar aku pakai perlak. biar nggak mbak spray mah bisa digonta-ganti, tapi kan Iya, sayang sama kasur kan. iya. Jadi Biar pakai perlak. kasurnya itu Hmm. tetap tetap kering gitu. Kalau menurut aku lebih worth it beli perlak daripada beli spray anti air dan selain dan kawan-kawannya. Karena ternyata spray anti air itu juga nggak enak ditidurin, Miss. Bahannya nggak Hmm, bikin nggak gak nyaman nyaman. gitu. Keras Bener, gitu kali ya. benar, benar, benar. Terus juga dulu apa namanya ayah itu juga pernah di sekolah misalnya apa kompol gitu ya masih pernah kayak kayak gitu sih hal-hal yang wajar ya. Hmm. Jadi dulu waktu TK masih aku bawain salinan gitu kalau misalnya tiba-tiba dia nggak Hmm. kuat nahan. Cuman aku disuruh sama dokternya untuk melatih dia menahan pipis. Nah, contohnya kayak kayak Hmm. berpergian tadi, tapi ya siap-siap mobilnya kena juga ya. Pokoknya itu ya kita antisipasi. Tapi alhamdulillah selama itu ayah nggak pernah sih pipis di mobil atau dia risih juga di tempat yang bukan tempat pipis kayak gitu. Nah, Hmm. jadi memang perjuangan toilet training ini luar biasa yang salah satu yang menyita. Tapi aku setuju sih sama keputusan Mrs. tadi yang menunda karena memang toilet training itu bikin emosi orang tua. Wah. Dan Iya, dia iya, tuh iya. memilih untuk daripada anak gue marah-marahin, mending gue Ah, pakai pampers. Aku juga suamiku iya. yang bilang kayak gitu. Aku nggak apa-apa keluar duit beli pampers daripada kamu emosi, terus kamu emosinya malah kemana-mana, apalagi aku Hmm. hamil kan nanti jadinya nggak Iya. happy. Udah pakein dulu aja pelan-pelan, nggak usah dipaksa. Tapi ini Yap. sebuah tips juga dari aku. Kalau mau melakukan toilet training jangan setengah-setengah. Jadi misalnya lakukan ketika anak lagi libur. Misalnya libur Mhm. nih seminggu, nah full seminggu itu toilet training. Kalau misalnya seminggu toilet training besok pampers, terus toilet training pampers lagi, toilet training pampers tuh nggak akan selesai. Dan pastikan saat mamah menjadi trainer buat toilet training anak, emosinya lagi bagus. Karena kalau mama lagi Betul. banyak pikiran, lagi banyak apa yang dipikirin, itu malah dampaknya ke mental anak kan. Jadi anaknya Waduh, jadi iya. kena kena marah gitu. Kan Semuanya sebenarnya si ibunya makin gila gitu kan, bener, dan si anaknya pun jadi makin stres. depresi gitu kasarnya, karena kok aku kan dia kan sesuatu yang nggak dia tahu Iya, gitu. benar, benar, benar. Terus belum Dia lagi dia bapaknya nanti pas pulang. dimarahin. Pas pulang, ini bau apa? Iya tadi dia habis put di situ, di gini, gini. Terus ibunya cerita stres. Jadi satu stres lah satu keluarga gitu. Jadi sekali lagi Betul. pastikan misalnya dalam durasi 1 sampai 2 minggu mama itu dalam kondisi mental yang lagi baik, anaknya lagi Mhm. libur, misalnya lagi selalu ada di rumah, kondisi Yes. sedang baik-baik saja, sudah siap Mhm. alat pel dan pokoknya semua mitigasi dan lain-lain tuh sudah disiapkan, nah itu baru gas. Mending dipersiapkan kayak gitu dibanding on off karena on off bagi anak autistik itu nggak akan bekerja ya karena anak autistik itu Dapat suka ya. sebuah keteraturan. Kalau anak autis udah Hmm. suka dengan keteraturan maka itu akan menjadi pola. Kayak Malik tadi karena dia Hmm. udah melihat itu selama selama berapa sepupunya tadi Seminggu hampir 2 minggu ya, seminggu seminggu dua dua minggu minggu itu kan ya. suatu keteraturan tuh yang dia lihat terus secara kontinu ke kamar Hmm. mandi juga sehari berapa kali itu akan itu akan jauh lebih bagus gitu. Hmm. Nah, Hmm. kalau di Hmm. sini anak autistiknya punya kakak, nah kakaknya dijadiin tentor juga gitu ya, itu lebih bagus. Nah, aku Iya, betul ngelihat betul. perbedaan toilet training antara ayah dan adiknya. Adiknya alhamdulillah seminggu berhasil, Mrs. Waktu dia usia satu Hmm. setengah tahun ke antara 2 tahun. Soalnya mungkin adiknya ngelihat kakaknya ya. Ya, terus juga sekarang dia mandi juga nggak mau. Aku nggak mau mandi dimandiin gitu. Aku maunya sendiri kayak kakak gitu. Jadi dia learning by doing. Jadi aku suka banget dengan tadi learning by doing itu benar-benar bekerja sih bagi anak autistik, Mhm. apalagi itu continue ya, maksudnya hal yang Heeh, bersifat sehari-hari. terus-terusan. Kayak contoh Betul. sekarang ayah dong misis, dia setiap habis makan Iya. cuci piring sendiri, aku nggak pernah suruh loh. Masya Allah. Itu hebat banget sih. Meskipun Hmm. meskipun nggak bersih ya, jadi aku tahu ini piring ayah pas ini, walaupun nggak bersih banget, tapi aku takjub Hmm. aja gitu, dia selalu habis makan bersihin piringnya sendiri. Padahal kita nggak pernah kayak, ayo kamu cuci piring ya, nggak pernah. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. dia melihat aja gitu loh. Jadi masya Allah banget dia terus sekarang kemarin gunting kuku. Ayah mau Hmm. gunting kuku, oh ya udah Umi guntingin ya. Karena kan aku masih takut dia luka, lalala gitu lah. Iya. Terus Iya. dia bilang Heeh. enggak, gunting sendiri.
kamu bisa. Akhirnya kan aku bismillah kasih kepercayaan. Ternyata dia bisa, terus aku jadi kayak terharu gitu. Dia akhirnya bisa gunting kuku sendiri. Terus dia jadi Alhamdulillah. bisa kayak fokus kan, gunting kuku harus fokus kan ya, Missis? Aha. Tapi ternyata dia bisa. Jadi koreksiku terhadap diriku selama ini adalah membersamai ayah ataupun adiknya adalah aku kadang kurang menaruh kepercayaan kepada mereka. Kepercayaan. Heeh. Padahal ketika dikasih kepercayaan mereka bisa. Dan aku dulu tuh kayak berandai-andai ya, kayak, duh nanti tuh ayah tuh bisa nggak sih gunting kuku? Masa sampai dewasa aku guntingin? Terus ayah tuh nanti kalau menstruasi bisa nggak sih ganti pembalutnya? Masa sampai gede aku gantiin? Ternyata pelan-pelan bisa. Bisa Mhm. kalau kita benar-benar selalu ngingetin. Jadi kayak Mrs. Mhm. tadi itu itunya disabunin dan lain sikat giginya dingin itu terus aja nanti lama-lama akan jadi pola dan dia akan terbiasa sampai mereka dewasa. Ini aku dapat cerita dari orang tua anak autistik yang anaknya udah 20-an ke atas, Missis. Kemarin aku Mhm. ketemu yang kita pernah nonton di Peduli SD juga yang Kak Rian itu Heeh, kan udah heeh. 25 tahun. Aku ketemu Iya. fisik orangnya, maksudku Heeh. secara penampakan itu ya kayak cowok pada umumnya gitu loh. Iya. Kita Terus nggak akan dia tahu kalau ternyata dia autistik gitu iya, maksudnya. tapi pas ngomong khas autistik pas ngomong. Nah, terus aku tanya, Aryan itu apa janggutnya dicukur sendiri? Iya, sampai dia bisa cekor junggut tuh saya bilang, siapa yang ngajarin mam? Itu dia selalu lihat bapaknya. Mhm. Nah, bahkan nanti tuh Malik ya, misalnya kalau berpotensi memiliki apa namanya brewok atau apa kan dia harus belajar Mrs. nanti harus. Iya, 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 Jadi iya, itu iya, iya. perannya Pak Iwan nanti tuh ya ngajarin kebersihan karena kita maunya Insya Allah. juga anak autistik kita sehat, penampilannya bersih, good looking gitu kan. Semua kita pengen itu ya. Karena kan orang agak meragukan emang anak autistik bisa mandiri. Ternyata bisa kalau dilatih. Kayak Mhm. nyapu gitu. Ayah tuh disuruh nyapu bersihin itu bisa benerin apa kasur kayak gitu ngerapiin Mhm. apa yang dia udah pakai itu harus benar-benar kita ini. Nah, harapannya nanti ketika ibaratnya kasarnya ya kita meninggal, anak kita tuh bisa Mhm. hidup gitu loh. Kan kalau Betul, dokter, betul. kalau Aku dokternya ayah setuju. goalsnya itu. Benar nggak sih? Iya, benar-benar kemandirian itu salah satu hal yang kita usahakan banget. Bahkan di sekolahnya Malik pun juga salah satu goalnya, aku rasa malah itu Mandiri. goal yang tertinggi saat ini adalah Betul, untuk aku setuju. mandiri gitu. Mandiri. Sehingga dia bisa tanda kutip ya, mandiri itu kan tidak tanda kutip ya, tidak Hmm, hanya tentang toilet training gitu, tapi betul. juga tentang bagaimana dia bisa membawa dirinya di Mm-mm, bener, lingkungan sosial. Itu kan juga bener. termasuk dalam kemandirian gitu. Jadi ya memang bener banget kita berusaha untuk sebisa mungkin dan sebesar mungkin membersamai anak dengan Mm-mm, autistik, anak kita dengan autistik, dengan harapan suatu saat kalau misalnya kita nggak ada, bener. dia tuh bisa survive Bisa gitu hidup, loh, bener-bener. insya Allah. Tapi Iya. ada satu kesalahan aku selama toilet training baik adik dan kakak ya ini jangan dicontoh jadi aku tuh dulu suka karena masih namanya anak-anak ya masih umur 2 3 tahun 4 tahun jadi aku bukain celananya tuh di depan pintu dan Oke. kemarin aku habis ngobrol juga diundang sama psikolog kita bahas tentang Harusnya di dalam ya, dunia harusnya di dalam ya. harusnya di dalam karena kan kita karena kita itu kan kita mencontoh dari kita dulu kan. Iya, Nah, iya, iya, iya. ternyata sekarang kebiasaan ayah itu belum masuk, dia udah mulai ancang-ancang menurunin celana. Jadi tuh aku tuh sampai sekarang tuh suka yang masuk dulu, tutup, baru buka celana. Kadang dia refleks karena itu kebiasaan dari bayi, maksudnya dari Iya, kecil ya. iya. Kita Heeh. mau mandi tuh kadang Paham, aku buka paham. di ruang tamu terus anaknya lari gitu ya. Nah, Iya, iya, adiknya juga iya, iya. gitu. Ternyata itu aku bilang, Mhm. adik di dalam dulu baru buka. Oh, karena dia udah terbiasa aku bukain gitu. Nah, terus kata Mhm. psikolog itu adalah suatu budaya yang harus kita ubah, Mam gitu. Akhirnya ya Betul, betul. PR-ku sekarang adalah selalu mengingatkan, mengingatkan, mengingatkan. Nah, selain itu, misalnya nih, Mrs. kita kan masih kadang menemani ayah atau Malik di toilet ya. Kadang kalau kepepet kita tetap harus mensupervisi nih Mandiin dia gitu. mandi. Heeh, Nah, heeh. itu kalau bisa jangan lihat dia. Mami nggak Hmm. lihat ya, Mami bantu aja ya Malik. Karena Mami malu, karena Malik laki-laki, karena harusnya Mami nggak di sini. Maaf ya, Hmm. Mami Hmm. harus bantu, tapi Mami nggak mau lihat. Ini Mami bantu bersihin, tapi Mami nggak lihat. Aku kayak gitu. Ini Umi masuk, Hmm. maaf ya Ayah, Umi masuk, karena ini kita udah terlambat. Jadi aku berusaha benar-benar nggak lihat.
Karena dengan itu dia tahu bahwa oh ternyata ini sesuatu yang nggak harus dilihat bahkan Dilihat sama sama orang lain. bahkan orang tuaku bisa membantu tapi mereka pun malu buat lihat aku kayak gitu. Terus kayak misalnya dia kadang ganti baju, pintunya kurang ditutup, aku selalu ingatin, tutup pintunya, baru ganti baju, kunci kalau perlu kayak gitu. Yang kayak gitu karena memang tidak aku biasakan dari bayi. Nah, terus sama juga kalau berenang, misalnya anak buka baju, kan kadang masih ada yang gantiin di tempat umum. Nah, itu membuat anak juga Iya, tentang merasa itu privacy. nggak apa-apa, itu normal Ya, gitu kan. nah itu tuh yang membuat Padahal sebenarnya harusnya di kamar mandi. ya itu yang membuat anak jadi merasa privacy itu nggak terlalu penting gitu. Nah, sedangkan kita Iya. harus mengajarkan privacy itu penting. Mungkin kapan-kapan nanti kita bahas tuh yang aku juga tahu kasusnya Malik yang waktu itu ya. Nah, bagaimana Ya. Mrs. nanti menanggapinya karena itu juga penting ketika anak autistik kita disentuh gitu. Dia harus tahu kalau ada yang sesuatu yang nggak boleh disentuh atau sebenarnya ya Mrs. Ya. Bahkan disentuh bahu tangan dengan orang asing itu kan juga nggak boleh kan? Nggak Maksudnya boleh dong, nggak itu kan boleh sama dong. aja kayak kita orang dewasa juga mana boleh ada orang laki yang nggak kita kenal, Terus yang tiba-tiba beda nyentuh sama kita kita, nggak tahu siapa terus nyentuh kita, even itu cuma tangan ya, iya itu itu kan nggak nggak boleh, boleh. nggak Sama boleh. aja ke anak kecil, sebenarnya jangan ada double standard ya, Iya karena betul. anak kecil jadi boleh. Iya Kayak terus gitu. lucu-lucu Kalau gitu orang kan dewasa, kadang. kalau orang dewasa karena kita bisa menyatakan tentang ketidaknyamanan kita. Iya Kalau anak benar, kecil kan nggak bisa. benar, benar, Dan benar, itu tugasnya orang dewasa untuk ngasih tahu ke orang lain bahwa itu jangan dilakuin gitu loh. benar, Dan benar. itu juga tugasnya kita untuk apa ya, mengedukasi anak kita bahwa mereka punya hak atas tubuhnya dan Tubuhnya, mereka boleh menolak jika ada orang lain yang menyentuh mereka gitu iya. kasarannya. Mungkin bisalah Oke. kita bahas nanti Itu khusus, di itu harus khusus. episode berikutnya Itu ya, harus karena khusus. itu viral banget apa Iya yang aku banget. lakuin gitu. Jadi ya memang butuh episode khusus untuk mungkin Iya, menceritakan kembali konteksnya biar nggak ada salah paham gitu. yes. Konteksnya dari awal gimana dan kenapa sih itu tuh menjadi concern yang sangat penting Oh, untuk diketahui semua orang sehingga orang itu tahu apa yang aku lakukan saat itu hal yang benar, itu benar, nggak lebay dan betul, semua orang bisa melakukan hal yang sama persis sama seperti yang aku betul. lakuin tanpa takut dijudge Betul, betul, gitu. betul. Keren, keren banget. Pokoknya aku ini sih, aku orang termasuk orang yang tidak suka orang dengan orang yang menormalisasi Nah, tanda kutip pelecehan ya. nah, Misal cuma digituin doang, oh nggak bisa, nggak bisa. Makanya sekarang aku pun sama Shadownya juga bilang bahwa ayah pun harus diajari tentang bahwa nggak boleh tiba-tiba nyentuh teman, harus bilang boleh nggak aku pegang tangannya, boleh nggak ini? ya, Karena aku takutnya kan kita takutnya dua, terlecehkan atau melecehkan gitu ya. Nah ini yang nanti akan betul, kita bahas betul. lebih Itu lanjut di ketakutan kita episode sih memang. berikutnya. Ketakutan Benar-benar, kita sebagai orang tua adalah gimana caranya kita mendidik dan membersamai. betul, Kita tuh takut kalau misalnya tanda kutip ya, takut kalau misalnya anak kita menjadi orang yang menyusahkan orang lain iya misalnya betul, atau misalnya kalau dalam hal pelecehan yang melecehkan iya. tadi kan atau kalau misalnya anak kita sebaliknya anak kita yang dilecehkan Nah gitu. itu harus Jadi kita hindari dua-duanya banget ini sih. sama-sama hal yang menakutkan gitu Betul, loh. Jadi ya memang itu adalah concern kita dari awal dan aku rasa pembahasan tentang toilet training ini juga adalah hal yang penting selain betul. secara fisiknya tuh kita udah bahas gitu gimana sih caranya supaya anak ini bisa lolos toilet training, Toilet bisa training. lulus toilet Mm. training, tapi juga hal penting di dalamnya adalah eh, bagaimana anak ini tahu tentang privacy dirinya. Kayak Yes, tadi Mbak betul, Isti bilang bahwa kalau di kamar mandi itu hanya untuk kamu seorang karena betul, itu privacy. Nggak betul, boleh ada orang lain yang ikut masuk sama betul, kamu di kamar mandi. Saat betul. kamu masuk kamar mandi, tutup kunci. Mm-mm, Dan apapun aktivitas kamu di situ tidak boleh ada orang lain yang melihat betul, dan tidak ada orang lain yang menyentuh tubuh betul, kamu. Kalau kamu betul, selesai baru buka kunci, buka pintu gitu baru boleh kayak gitu. betul, Hal-hal kayak gitu juga kita perlu tuh ajarin even masih kecil, even mungkin dia belum betul, paham tapi sering ngomongin supaya di core memorinya tuh masuk betul, gitu. Supaya dia tuh paham tentang hal ini dan misalnya terjadi apa-apa, semoga anak-anak kita juga termasuk anak-anak yang bisa ngomongin apa yang betul, terjadi gitu. betul. Karena Karena penting itu banget penting ya. banget sih untuk iya, betul.
betul. Oke Gitu. deh. Mungkin juga kalau misalnya yang kayak gini mungkin Mbak ya kalau di tempat umum tadi kan anak-anak kan Hmm, diajarin buat nutup pintu dan kunci ya. hmm, Ya mungkin juga diajarin gimana caranya supaya mereka tuh kalau ada apa teriak ngomong, gitu ya. betul, betul, Itu kan betul. juga ada tuh dulu videonya kan, videonya Iya, kalau misalnya ada orang yang kalau dia merasa bahaya atau merasa tidak nyaman iya, itu anak diajarkan untuk melapor atau berteriak gitu. betul. Itu kan juga ada tuh kayak gitu. Benar-benar. Iya, benar-benar. Betul Itu loh betul. yang kita bahas sih. Oke deh, Mrs. Mungkin itu dulu Nah, untuk episode ini. Wah, seru banget sih oke. ngobrolin ini. Kita jadi ternyata itu penting sekali ya. Dan semoga doain nih Mrs. sama Mbak Isti ini sehat-sehat. Kita bisa terus podcast, Amin. Yes, berbagi, dan semoga mohon topik dukungannya ya. dengan topik-topik yang mungkin sekarang kita udah masuk ke topik-topik yang lebih spesifik ya, Mrs. ya, yang mungkin Yes, dibutuhin teman-teman MOA. Dan jangan lupa teman-teman MOA juga boleh request tema-tema tertentu, boleh DM ke MOA atau komen di Instagramnya MOA, misalnya bahas tentang ini dong gitu ya. Maka itu bisa jadi boleh. salah satu pertimbangan yang akan kita utamakan untuk di eh, sharing ke teman-teman sekalian. Siap. Oke deh. Oke. Ya udah kalau gitu teman mau yang baik hati sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan di Instagram tolong banget di-follow dan di-share ya supaya semakin banyak orang yang bisa ngedengerin podcast kita dan mendapatkan manfaat dari podcast semua. Oke, insya Allah, Khair. I love you. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.